with MKIJ episode 8. Romo, ngomongin seks yuk. Asik. Kapan lagi nih ada orang muda Katolik yang ngomongin seks gitu ya kan, sobat-sobat di luar sana. Tapi tunggu. Kayaknya ada yang beda dan baru nih hari ini. Ruangannya beda, orang-orangnya beda di sini. Ada sosok cantik baru yang menemani saya. Aduh, banyak banget kayaknya simpanan-simpanan pribadi catur sepertinya ya. Boleh kenalan dulu nggak nih Kak? Siapa nih simpanan catur berikutnya? Aduh, jelek banget simpanan gitu ya. Simpanan ya nih. Hai semuanya, perkenalkan aku Michelle, host baru Token. Asik. Jadi untuk beberapa episode kedepannya aku bakal ditemani sama Kak Michelle nih untuk menemani sobat-sobat di luar sana di bulan berikutnya. Gimana nih sobat kabarnya? Baik kan? Semoga aja baik ya. Nah, Kak Michelle, judul kita kali ini tuh agak sedikit, bukan sedikit ya, udah vulgar banget gitu. Ngomongin seks yuk, udah ngomongin seks, ngajak Romo lagi. Gimana nih Kak Michelle? Pastinya benar-benar sesuatu yang baru ya, apalagi kan ngomongin seks itu kan kayak orang di luar sana tuh udah kayak wah apa nih ngomongin seks, apalagi sama Romo gitu kan, seorang pemimpin dalam ibadah gitu kan, kalau misalkan lagi ibadah gitu kan. Ini benar-benar sesuatu yang baru dan sangat harus ditonton banget ini pokoknya sampai akhir. Nah, oke. Biar teman-teman gak bingung nih kenapa kita pada berani ngundang Romo, seorang Romo untuk ngomongin seks. Kita kenalin dulu narasumber kita buat episode kali ini. Perkenalkan tuh sobat-sobat, ini dia Romo Iwan yang merewaf MSF yang hadir di Token kita kali ini untuk membahas seks bersama kita. Halo Romo. Halo Catur, Michelle, selamat malam. Selamat malam. Aduh, kepergok nih ya, syutingnya malam-malam. Ketahuan ya. Harusnya nggak bilang Gak malam ya. Gak apa-apa Romo. Romo. Itulah apa ya namanya? Indahnya Token ini. Indahnya Token ini. Kita subuh juga syuting. Betul banget. Iya, makanya bajunya gelap semua. Gimana nih Romo kabarnya? Kabar baik sekali, sehat walafiat. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu ya. Nah, Romo, sebelum kita mulai masuk nih ke pembahasan kita yang asik, kalau kata anak muda sekarang nih, boleh aku minta tolong Romo jelasin dulu nih latar belakangnya Romo. Kenapa sih kok kami berani mengundang Romo sebagai pembicara untuk ngomongin seks ini? Sebenarnya latar belakang Romo itu punya pendidikan apa sih atau menguasai bidang apa gitu? Iya sih, kalau ngomong-ngomong tentang latar belakang pendidikan ya pasti ya, karena kami dipersiapkan untuk menjadi seorang gembala umat, maka pendidikannya ya harus filsafat teologi pasti ya. Nah, kemudian oleh kongregasi saya diberi tugas untuk mempelajari bidang psikologi klinis. Nah, itu latar belakang pokoknya. Kemudian karena kami di MSF juga ada karya kerasulan keluarga, saya merasa perlu juga untuk ya sedikit mengetahui lah tentang seksologi. Nah, lalu ya belajar dikit-dikit lah. Nggak banyak, dikit aja. Tapi enak gitu ya Romo ya? Ya nggak tahu enak atau enggak ya. Karena kalau dari sisi teori pengetahuan, nah saya cukup tahu. Gitu. Nah itu dia sobat, kenapa kami berani mengundang Romo gitu ya kan? Sebenarnya deg-degan juga nih di depan Romo. Aduh, kok tukar semua, pernah begini gitu. Tapi karena Romo Iwan adalah seorang Romo psikologis, bukan Romo psikologi klinis, Romo Katolik yang mempunyai latar belakang pendidikan psikologi klinis dan kebetulan juga sangkut pautnya ada di seksologi. Makanya kami berani nih mengundang Romo Iwan untuk ngomong hal ini gitu. Pas banget. Seksologi. Ya, begitu deh. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita masuk ke konten disclaimer-nya dulu. Sebenarnya Romo ngomongin soal seks itu boleh atau enggak sih? Karena kita tahu bersama pandangan masyarakat di luar sana, pandangan
orang tua. Mungkin nih sobat-sobat yang nonton di rumah terus tiba-tiba dengar kata seks gitu, orang tuanya langsung, hah, apa tuh gitu, langsung deg-degan gitu. Iya. Nah, jadi ngomongin seks untuk kita ini sebenarnya boleh nggak sih? Oke. Kayaknya yang lebih tepat itu bukan boleh atau nggak boleh ya, tapi perlu atau nggak perlu. Nah itu. Kalau pertimbangannya perlu atau tidak perlu, jawabannya jelas, sangat perlu. Mengapa sangat perlu? Karena seks itu bagian dari hidup kita sebagai seorang individu manusia, melekat tak terpisahkan. Itu sama dengan proses memahami diri sendiri. Oleh karena itu, bicara, diskusi, membahas tentang seks menjadi sangat perlu untuk juga akhirnya memahami diri sendiri. Nah itu alasannya. Berarti kembali lagi itu suatu keperluan jasmani lah ya, Romo bisa dibilang kalau seperti itu. Kebutuhan duniawi, tubuhawi apa sih? Kebutuhan daging gitu yang mungkin tidak bisa secara serta-merta langsung dilepas, sehingga kalau kepentingannya tadi adalah perlu tidak perlu, ya sangat perlu untuk dibahas supaya kita nggak jatuh ke pemahaman atau ke sesuatu yang salah mengenai seks ini. Iya betul, dan ingat seks itu tidak hanya soal tubuh. Seks itu lebih luas, karena juga menyangkut dimensi spiritual, dimensi sosial, tidak hanya soal fisiologis tubuh. Cakupannya itu lebih luas. Ini kalau kita ngomongin seks, nanti bisa kemana-mana. Bisa ke Medan, Yogyakarta. Medan, Yogyakarta, Papua, semua luar Indonesia bisa. Nah itu seks itu luas sekali. Cakupan pembahasannya itu. Dari Kak Michelle gimana nih? Kalau dari penjelasannya Romo, aku jadi makin penasaran. Ini kok bisa Romo bisa bilang seks itu cakupannya luas. Nah sebenarnya seks sendiri tuh apa, Romo? Kata-kata seks ini kok bisa sampai kemana-mana ini? Nah sekarang sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu nih kalian berdua ya, juga kalian yang nonton nih. Kalau dengar kata seks, yang pertama muncul di kepalamu itu apa? Pertama muncul spontan, tanpa mikir, tanpa apa, langsung spontan muncul. Senggama. Senggama. Apalagi? Kalau aku bagian tubuh manusia yang berada di bawah. Kaki dong. Kaki di bawah. Kalau aku kepikirannya alat vital, Romo ya. Alat vital, jantung alat vital. Organ vital. Kak Michelle sepertinya berusaha menghaluskan sekali nih bahasanya. Iya. Iya kayaknya mau ini. Kalau aku kepikirannya kalau cowok itu punya penis, kalau wanita itu punya vagina, seperti itu. Iya. Itu yang spontan muncul Yang ya. spontan muncul. Oke, dan teman-teman yang lain juga kayaknya kurang lebih sama seperti itu ketika mendengar kata seks. Nah, penis, vagina lah, hubungan badan, ya hubungan suami istri, Video bokep. ya bokep, coli dan macam-macam. Itu kan yang biasanya muncul kan, yang spontan muncul loh. Yang spontan. Nah, ini yang penting untuk diketahui, apa sih sebenarnya arti kata seks. Menurut kalian berdua nih, kira-kira kata seks itu dari bahasa apa sih? Kalau aku sih kayak mikirnya seks itu dari bahasa Inggris, Romo. Oke, bahasa Inggris. Karena 1, 2, 3, 4, 5 seks. seks. Ya, pintar. Pinter banget ya catur ini. Maaf, agak mereng sepertinya. Tapi ya itu, Romo, kalau dari aku mungkin dari bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau dari bahasa Inggris kira-kira kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia jadinya apa? Kita punya nih misalnya dalam bahasa Inggris ya, book.
Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi buku. You diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Anda atau kamu. Tapi kalau seks, tadi kalau bilang dari bahasa Inggris, kalau diterjemahin jadi bahasa Indonesia, kira-kira apa? Google dulu boleh nggak, Romo? Boleh. Kayaknya sih tetap seks ya. Haha, itu dia. Tetap seks, Romo. Hanya hurufnya berubah Iya. Ya. dari X menjadi KS. KS. Artinya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, tidak ada padanan katanya. Mengapa tidak ada padanan katanya? Nah, ini ada banyak pendapat di situ. Dan yang paling umum adalah kata ini, kata seks ini ya, termasuk salah satu kata yang pantang diucapkan, pantang disebutkan, tabu, tidak boleh, dosa. Bahkan ada yang bilang menjijikkan kalau di depan. Kalau di belakang mengasihkan. Nah ini tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Lalu dari mana kata seks ini berasal? Ternyata dari bahasa Latin, secare. Jadi 3 suku kata nih ya, secare. Itu kata kerjanya. Sekare. Yang artinya secare itu memotong, membelah, mempartisi, atau membuat jadi 2. Itu secare. Kemudian dari kata secare menjadi kata sexus. Ya. Nah, dari kata inilah muncul kata seks. Dari sekare, Secare, Sexus, sexus, lalu menjadi kata seks. seks. Yang kemudian secara umum dipahami sebagai pembagian jenis kelamin untuk setiap organisme hidup. Misalnya apa organisme hidup? kita Manusia, apalagi hewan, apalagi nah, tumbuhan. Maka ada sapi jantan, sapi betina. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Itu pembagian. Jadi 2. Kurang lebih gitu akar katanya. Nah, tapi ternyata yang paling menarik dari arti kata seks itu justru makna di dalamnya. Nah, gimana maksudnya? Gitu kan saya bilang nih, secare itu membelah, memotong jadi 2, mempartisi. Artinya apa sih? Sesuatu yang tadinya utuh, satu nih ya, lalu sekarang dia dipotong, dibelah jadi 2. Yang tadinya utuh. Susah ya bayanginnya ya? Iya. Nah, itu pakai alat peraga aja deh. Nah, kertas nih. Misalnya nih, anggap aja kertas ini sesuatu yang utuh. 1 lembar ya, 1 lembar kertas. Lalu, secare, tadi kan dia memotong, membelah, memisahkan. Nah, itu dengan lebih bagus pakai memisahkan itu. Iya. Satu utuh, sekarang dari yang tadinya utuh ini, karena secare, karena dipotong, dia jadi 2 nih, ya kan? Yang tadinya 1 utuh sama-sama, karena dipotong, akibatnya jadi terpisah. Nah, ini nih, ya, nih. Karena sekarang yang utuh tadi itu terpisah, maka ada 2 bagian nih. Dan masing-masing bagian ini punya daya tarik-menarik untuk kembali mengalami penyatuan, kebersamaan, kesatuan. Nah itu inti terdalamnya tuh di situ. Kayak garis-garis nih loh. Ini kan utuh nih, ya bisa lihat ya. Kalau kamera mungkin Nah, teman-teman lihat ya. Jadi utuh nih. Lalu karena dipotong, dibelah, mereka terpisah.
masing-masing bagian ini membawa atau memiliki daya tarik-menarik untuk kembali mengalami kesatuan. Dari utuh, terpisah, lalu karena terpisah nih, ini kangen dengan ini nih. Kangen, rindu, pengen lagi mengalami kebersatuan. Akhirnya daya tarik-menarik ini membuat dua bagian ini mencari jalan dan cara gimana caranya supaya bisa bersatu. Tunggu bentar deh Romo, aku kok jadi ini ya, relate sama kisahku gitu. Kayak baru putus tuh kan, baru putus, terjadi sekare itu tadi. Terus baru putus, set. Kan sama-sama menjauh nih Romo, aku sama dia sama menjauh. Kamu jahat, kamu gini segala macam. Kamu nggak ngertiin aku, bla 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 bla. Udah tuh, jalan 1 minggu, 2 minggu. Kok kangen ya, kok ini ya. Terus ujung-ujungnya nelfon lagi, balikan yuk, gitu yuk. Terus jalan, akhirnya balik lagi. Gitu kali ya Romo ya. Iya, bisa diibaratkan begitu. Jangankan yang putus, bahkan yang masih pacaran pun juga mengalami itu. Contoh nih, kalian yang pacaran ya, kita malam minggu nih. Biasanya malam minggu kan keluar bareng, Asik. nongkrong, main kek. Ketika saatnya pulang, si cowok nganterin misalnya, biasanya cowok nganterin. Pastinya Romo, Ceweknya kan? biasanya. Pastinya ya. Harusnya. Maklum belum pernah. Harus. Nah terus si cowok pamit, yang pulang dulu ya. Asik. Iya, hati-hati di jalan. Dah, belum nyampe 5 menit, apa yang dirasakan kira-kira ya oleh kedua orang itu? Kangen. Pengen ketemu lagi. Belum 5 menit loh. Padahal sebelumnya berapa lama mereka sama-sama ngopi bareng, mungkin makan di pinggir jalan, mungkin ngapain di pasar, beli kebaya, beli apa namanya. Tapi baru berpisah 5 menit aja sudah pengen bareng lagi. Nah, itu yang disebut seks. Energi tarik menarik yang mengakibatkan individu itu punya keinginan untuk mengalami kembali, sekali lagi ya, kebersatuan, kebersamaan. Itu seks, energi tarik menarik itu. Nah, itu yang membuat kita bisa tertarik dengan seseorang. Dan di tingkatnya yang lebih luas lagi, bukan hanya tertarik, tetapi energi seks inilah yang membuat saya sebagai individu punya dorongan kuat untuk keluar dari diri sendiri dan berjumpa dengan pribadi-pribadi lain. Bersosialisasi. Nah, itu sobat. Jadi nggak cuman sekedar bokep, sekedar Apalagi yang kayak gituan. sekedar hubungan badan gitu ya. Kotor otak kalian semua ya. Otak saya juga kotor sepertinya. Piko kalian kepikiran kotor. Pikiran kotor. Minum boleh nggak sih? Boleh Romo. Iya, kalian nggak mau minum kan? Salah sendiri. Sebenarnya ada Romo, tapi di belakang. Nah, Romo, ngomongin tentang penjelasan seks yang udah dalam itu tadi ya. Nih sobat, sekali lagi dijelasin ya, seks itu bukan perihal cuman berhubungan badan atau senggama, tapi seperti yang Romo bilang itu tadi, itu adalah suatu energi yang mengakibatkan kita untuk ingin kembali bersatu, kembali menyatu, baik itu kepada orang lain, pasangan, dan siapapun itu. Gitu. Jadi tidak sesempit atau tidak sekedar seks, hubungan badan nih, kotor nih, asem nih, dosa nih. Nah, ngomongin dosa nih Kak Michelle, kemarin aku sempat riset sedikit. Riset beneran ya? Riset beneran nih Romo. Bukan praktek ya, tapi riset. oke. Ntar aku dibilang nggak apa-apa lagi nih, riset seks gitu kan. Ternyata seks itu juga ada hubungannya dengan sejarah penyelamatan atau apa gitu ya. Sejarah keselamatan yang diserahkan Tuhan kepada manusia. Nah,
Berhubung Romo nyenggol dosa gitu. Hmm. Seks itu dosa. Seks itu kalau di teman-teman kita agama muslim haram. Haram atau nggak boleh nih kalau belum halal katanya gitu kan. Bukan muhrim ya. Bukan muhrimnya gitu. Tapi ternyata seks ini adalah bentuk sejarah keselamatan Allah. Katanya sih begitu. Gimana nih menurut Romo tentang hal tersebut? Ya, nah untuk yang satu ini memang kita harus hati-hati dan pelan-pelan ya, penjelasannya. Memang dalam ajaran-ajaran resmi gereja di magisterium segala macam tidak secara tegas dikatakan begitu. Tetapi lalu dalam refleksi iman bisa dipahami begini. Tapi ingat ya, seks itu apa? Pemotongan, pemisahan, sehingga yang tadinya utuh nih akibatnya terpisah. Nah, sekarang dalam konteks pertanyaanmu tadi, ketika Allah menciptakan alam semesta dan memuncaki karya penciptaan itu dengan menciptakan manusia, Kejadian 1 dan 2 ya, bab 1 dan bab 2 di situ kan ada. Semua ciptaan ini kan tinggal bersama Allah nih. Karena manusia adalah ciptaan tertinggi yang dikaruniai akal budi, mereka sangat istimewa, tinggal bersama dengan Allah. Bahkan Allah mengaruniakan semua yang ada di sini boleh kamu makan kecuali buah dari pohon yang satu ini. Bahkan segala ciptaan itu diserahkan pada kekuasaan manusia untuk digunakan. Nah, saya bayangin ya, betapa nikmatnya hidup manusia pertama Adam dan Eva itu di Taman Eden. Semua tersedia, semua terjamin. Gak perlu BPJS, gak perlu kerja keras, gak perlu kayak teman-teman di rumah mungkin ya harus kerja, harus mikir besok makan apa, besok mau makan apa dan seterusnya. Mereka gak perlu, orang semua udah disediain. Nah, sampai akhirnya, nah dosa masuk. Kalian pasti ingat dong kisah-kisah itu toh? Iya. Orang Katolik masa nggak ingat? Astaga, ular lah, lalu buahnya inilah menggoda si Eva lah, lalu Eva memberikan buah itu kepada Adam lah. Nah, disitulah lalu saat dosa masuk, Allah mengusir Adam dan Eva ini keluar dari Taman Eden. Lihat ya, balik lagi nih ke kertas kita nih. Oh, sih. Adam dan Hawa yang tadinya hidup bareng bersatu bersama Allah, karena dosa akhirnya terpisah, diusir dari Taman Eden. Allah di sini, manusia di sini. Di sono ya. Allah di sini, manusia di sono. Nah, kalau begitu, berdasarkan penjelasan pertama tadi, apa yang dialami oleh dua pihak ini, Allah dan manusia? Kangen, rindu. Allah itu rindu ciptaannya kembali hidup bersama dengan Dia. Manusia kangen. Ya ampun Tuhan, berat amat hidup ini, harus kerja lah segala macam, aduh menderita. Enak dulu ya waktu di Taman Eden. Si Adam bilang gitu, si Eva mengatakan, iya ya enak itu ya. Lalu Adam bilang, kamu sih. Macam-macam lah tafsirannya. Nah, karena ada daya tarik menarik ini, manusia pengen balik kepada Allah. Bisa nggak manusia kembali pada Allah? Secara langsung nggak bisa ya, karena manusia mana yang bisa nyebrang ke Taman Eden. Nah, manusia tuh punya kerinduan, keinginan untuk bisa kembali mengalami kesatuan, kebersamaan dengan Allah. Bukankah keselamatan itu berarti hidup bersatu dengan Allah? Iya nggak? Dalam nih. Benar, Mama. Iya juga. Karena manusia ingin banget
bisa kembali bersatu dengan Allah, tapi nggak bisa. Allah juga rindu dengan ciptaannya yang paling sempurna loh, manusia kan, karena diciptakan segambar, serupa, secitra dengan Allah. Nah, dua-duanya ini kangen nih, rindu nih. Cuman manusia nggak bisa. Yang bisa siapa? Allah. Nah, karena Allah bisa menjangkau manusia, itu yang dia buat. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka dikaruniakanlah putranya yang tunggal. Saat peristiwa inkarnasi, Allah menjadi daging, doa Angelus itu loh. Peristiwa Natal, Yesus lahir. Nah, lalu kerinduan ini diwujud nyatakan dalam peristiwa salib. Yesus mengalahkan dosa. Paulus berkali-kali mengatakan itu. Yesus disalib, wafat, bangkit. Nah, Paulus bilang kan, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Akhirnya karena korban Kristus disalib inilah yang tadinya manusia terpisah karena dosa dengan Allah, nyatu lagi keselamatan. Jadi daya tarik menarik itulah. Kalau mau dikatakan apa hubungan seks dengan sejarah keselamatan? Ya itu tadi, daya tarik menarik untuk kembali mengalami kebersatuan. Dari sisi manusianya, kebersatuannya itu disebut keselamatan. Dari sisi Allah, daya tarik menarik itu disebut penyelamatan. Dalam kan? Coba lihat, ada nggak hubungannya yang saya jelasin tadi dengan penis, vagina? Ini jadi aku jadi kesel sih kadang-kadang. Ini aku jadi kesel sih kadang-kadang. Orang itu kalau ngomong seks atau ngomong kayak kamu seks banget, gue baru nge-seks nih gini pengen bungkus cewek lah, baru inilah, baru itulah, yang gimana ya Kak? Ini ya kayak kesel aja gitu loh. Ternyata gak ada hubungannya sama sekali. bener, satu kata itu bisa sedalam itu maknanya, dan kita sepertinya dibodohi, bukan dibodohi ya, kita sendiri yang menerjemahkan dan menyempitkan definisi yang sedalam itu. Dalam banget loh ini. Ini Palu Mariana udah kalah ini udah. Dalam Bawahnya banget, lagi. bawah banget nih soalnya. Itu baru kata seks loh ya. Baru kata iya tadi itu baru pertanyaan aku loh, Tur. Oke, Seks. kita agak rehat dulu nih dari yang dalam-dalam ya. Tapi semoga sobat-sobat di sana pemahamannya sudah bisa diluruskan bahwa kalau seks itu bukan cuma sekedar penis lah, terus vagina lah, terus Hubungan intim. hubungan intim. Nah, ini intim juga nih, kata intim itu kata yang malang. Malang. Bukan mentang-mentang kita tinggal di Malang. Kenapa? Intim, Kenapa? intim itu sama dengan kata seks, dia mengalami penyempitan makna. Yang tadi yang sebenarnya sangat dalam dan luas disempitkan hanya pada Hubungan badan lagi. hubungan badan. Coba kalau kalian dengar kata intim, apa yang muncul? Pasti itu kan hubungan intim. Padahal Suami istri, hubungan intim juga kita bisa berhubungan intim ya Romo. jelas. Maksudnya hubungan yang sangat dalam banget. Tanpa aku harus, Romo aku lapar nih, cuman ngedip gini ya. Oke nih, nasi goreng. Iya, Bisa gitu. bisa ntar habis ini. Oh boleh iya. Paham banget emang Romo sama kode-kode saya. Nah, kita berhenti dulu dengan yang dalam-dalamnya. Kita ngomongin yang lebih dekat lagi nih ke kita, Kak Michelle. Sama aku yakin banget buat sobat-sobat yang cowok nih, siap-siap kalian. Biar tidak saya sendiri yang diserang dan dibuka aibnya. Satu kata. Kayaknya aku bisa nebak. Satu kata, Romo. Bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Masturbasi. Ya. Masturbasi itu kan sebenarnya kalau secara medis, atau jangan medisnya dulu deh, secara gampangnya adalah pemuasan gairah, pemuasan nafsu dari kita yang bisa dikatakan kembali lagi ini pemahaman seks yang salah ya Romo.
seks sendiri. Seks yang dilakukan sendiri gitu. Apa sih namanya? Swalayan. Seks swalayan. Nah, Masa swalayan tahu kan? Swalayan itu kan ngambil sendiri. Iya, benar, Om. Benar. Oh iya benar. agak loading ya guys, maaf. Emang kita agak lola sebenarnya hari Agak loading ini. lah. Atau ini. istilahnya tuh olahraga 5 jari. Kita bongkar kan, Romo sudah tahu nih. Jadi Romo, kita ngomongin seks yang sedalam itu, aku cukup kesel ya. Tapi gak apa-apa, kita kembali lagi ke laptopnya bahwa seks itu adalah pandangan masyarakat sana nih sekarang. Masturbasi atau bahasa jeleknya coli. Ya. Kalau di cewek colmek. Ya. Itu dosa nggak sih? Ya. Karena secara medis nih Kak Michelle, buat laki-laki di luar sana, kalian-kalian nih, Oke. aku tahu kalian akan berlindung bahwa nggak apa-apa, kata dokter ini tuh Sehat. coli itu sehat, seminggu sekali itu bisa meningkatkan pikiran kita bisa lega, kita bisa gini. Melepas stres. Melepas stres. Meningkatkan daya imun. Ya, begitu-begitu deh Romo. Berarti kemarin waktu zamannya Covid banyak yang suka coli dong. Kita meningkatkan daya imun. Jangan dibuka. Gimana ya? Dibuka. Apalagi di rumah terus ya Romo ya. Saya nggak ngomong loh ya. Terus ini buka HP lagi terus ya. Iya. VPN banyak tuh sebenarnya. Pentasan kuota boros. Gimana nih tuh? Gimana tuh Romo? Coli, colmek, dan masturbasi ini apakah itu dosa dan apakah itu dibenarkan? Iya. Menurut kalian gimana? Yang di rumah juga gimana? Secara sekarang sih ya Romo, kalau sekarang nih di sini di depan Romo nggak bener lah. Kalau di depan Romo. Kalau di depan Romo Kalau di depan suster? nggak boleh juga Romo. Nah kalau yang mikir-mikir tuh kalau udah sendiri di kamar, nggak ada orang di rumah gitu, terus udah bosen, stres gitu kan, terus tiba-tiba lewat nih, set, nggak apa-apa deh gitu sekali lagi gitu. Iya. Toh Tuhan maha pengampun. Aduh. Apalagi ada itunya. Gimana nih Romo? Oke. Yang pertama, betul tadi kamu bilang bahwa mengingatkan yang cowok-cowok. Hati-hati loh kalau yang cowok-cowok ini. Karena memang masturbasi itu untuk cowok. Oh, Iya. Kalau untuk cewek namanya Mbak Turbasi. Oh, masturbasi dengan Mbak Turbasi. Mbak Turbasi, oke. Baik, siap Romo. Nah, topik masturbasi memang sangat kompleks ya. Dari sisi manapun, baik dari sisi kesehatan, kejiwaan, sosiologis, termasuk biologis, termasuk nanti sampai aspek rohani, spiritual, itu kompleks sekali. Dan kalau kita mendasarkan diri pada pandangan masyarakat pada umumnya ya, secara sosiologis, iya itu dianggap biasa. Benar. Sebuah penelitian mengatakan cowok-cowok itu 92% melakukan masturbasi, yang perempuan itu sekitar 86%, kurang lebih. Sehingga karena dilakukan oleh banyak orang, ya, bahkan hampir semua orang, termasuk mungkin kalian yang nonton, iya toh. Makanya saya bilang Romo, pembukaan aib besar-besar. Iya, yang nonton, yang nyuting, ya. Yang duduk di sini. Lalu dianggap normal, dianggap biasa. Nah itu. Apalagi ditambah dari pendekatan, misalnya pendekatan psikologis lah katakanlah ya. Oh itu kan bagian dari pencarian jati diri, pengenalan tubuh, untuk memahami mekanisme tubuh dan segala macam. Tambah lagi dari sisi medis, untuk laki-laki masturbasi itu dalam jumlah yang tepat, dengan cara yang tepat itu mencegah kanker prostat. Ah iya, pernah dengar juga tuh. Pernah Ya dengar. toh? Benar. Lalu nanti para konselor dan terapis perkawinan mengatakan
masturbasi itu penting juga dalam hubungan suami istri. Misalnya nih si istri sedang period nih. Period. Apa sih Indonesianya period? Menstruasi. Dapat tamu bulanan. Nah, asik tuh bahasanya, tamu bulanan. Bulanan. akhirnya yang suami kan nggak bisa nih. Padahal udah dibunuh-bunuh katanya. Konyaknya itu sudah setengah mati nih. Susah ditahan. Akhirnya apa? Masturbasi. Nah itu. Sehingga akibat pandangan-pandangan ini lalu masyarakat kita secara umum menganggap masturbasi itu sesuatu yang wajar, normal, bahkan lebih parah lagi kalau nggak pernah masturbasi nggak normal. Oh iya. Nggak seru. Nggak seru dikira kayak catur, dikira cupu ternyata suhu. Waduh. Misalnya ini kan ya hanya untuk contoh aja. Iya, nggak apa-apa ya, gitu kok. Ya toh? Nah, sekarang kalau kita masuk di ranah ajaran gereja, bagaimana? Nah, di kitab suci kita memang tidak secara eksplisit, bahkan kalau dicari mungkin kita nggak ketemu tentang masturbasi, onani segala macam. Yang sering dipakai itu adalah kisah si Onan dalam Perjanjian Lama. Tapi sebenarnya kisah Onan itu tidak menunjuk soal masturbasi. Kisah Onan itu menunjuk soal, kalau dalam istilah medisnya itu coitus interruptus. Artinya persenggamaan yang terpotong. Coitus interruptus, interupsi dalam seks. ya, dalam persenggamaan. Karena dalam kisah Perjanjian Lama itu si Onan ketika dia sudah hendak sampai di titik ejakulasi itu, dia lalu mengeluarkannya di luar. Nah, itu kisah Onan, maka tidak bisa langsung menunjuk pada masturbasi. Kita lalu dari mana untuk mendasarkan diri pada ajaran gereja? Banyak santa yang pendapatnya dipakai sebagai landasan moralitas Kristiani. Misalnya Bapak Agustinus, Thomas Aquinas, ya. Mereka memberi dasar kepada pandangan gereja yang kemudian dirumuskan dalam katekismus gereja kita, katekismus gereja Katolik, KGK. Pernah baca nggak? Pernah baca sih, Pernah baca nggak yang di rumah? KGK tahu nggak? Katekismus gereja Katolik. Pernah tahu lah ya setidaknya di Ya, paket-paket minimal pernah denger lah ya, agama, KGK. ya. Nah, itu dikatakan, saya nggak ingat persis nomor berapa. Apakah 409 atau 490? Saya nggak ingat persis. Siap-siap nih, kita nanti Kita harus riset ini nanti. Saya nggak ingat persisnya. Nanti bisa dicari. Di situ dikatakan begini, masturbasi itu adalah sebuah kekeliruan. Kenapa begitu? Karena kembali ke definisi seks tadi. Gereja kita memandang seks itu sebagai karunia Allah yang amat mulia, amat luhur. Karena diciptakan oleh Allah. Semua yang diciptakan Allah adalah sempurna, baik adanya. Ingat kisah penciptaan, Allah memandang semuanya dan Allah melihat segala sesuatunya baik adanya, termasuk energi seksual itu. Nah, masturbasi tujuannya apa sih menurut kalian? Mau Kamisel dulu aja deh. Soalnya Terserah. Yang di rumah juga boleh bukan berpendapat. gitu Romo, soalnya kalau aku yang jawab pasti benar. Soalnya masturbasi kan buat cowok. Laki ya. Bukan masturbasi ya. Nah, Kamisel dulu deh. Kalau kata orang, Kamu bukan orang. Bukan orang juga ya. ya udah kalau gitu, kalau kata catur, aku bertanya balik catur gitu, memuaskan gairah sendiri Oke. di rumah. Ya udah kayak daripada jajan gitu katanya. Daripada jajan, punya nggak punyanya pasangan daripada jajan, terus nanti daripada kena penyakit kelamin gitu, akhirnya sendirian gitu. Oke, punya nggak punya suami atau istri ya, bukan pasangan. Oke, ya, Iya suami atau dong. istri. Ya, dalam gereja kita kan begitu. Iya. Nah, saya nih Romo, mewakili jawaban semua laki-laki di luar sana.
Yang di dalam nggak? Hah? Yang di dalam. Oh, yang dalam kan juga laki-laki nih Romo, cikiki kan. Masturbasi itu tujuannya adalah untuk puas gitu. Oke. Lega, puas, plong dan enteng gitu Romo. Ya kalau mau dijadikan satu adalah pemuasan gairah kita terhadap sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita lepaskan secara langsung. Bener kayak kata Amisal tadi. Udah senyum-senyum loh yang di belakang. Udah sampai keringetan tuh lihat. Oh, Keringet saking dingin hot, gitu. hot topic. Daripada ada cewek cakep nih lewat, terus gua bungkus, gua ya. Terus dibungkus, karetnya 2 gitu ya kan, dibawa ke rumah. Pedes berarti ya 2. Pedes dua. Pedes dong, kan hot. Terus masa depannya rusak, ya udah deh, aku memuaskan diriku saja. Gitu Romo. Oke. Kalian yang lain boleh tulis di kolom komentar loh ya. Asik. Asik. Nah, tujuannya adalah untuk memuaskan diri sendiri, ya. Itu finalnya, mendapatkan kenikmatan sendiri. Sementara gereja kita mengimani dan meyakini serta mengajarkan bahwa seks sifatnya selalu relasional dalam konteks relasi. Oleh karena itu, kita menggunakan term yang dipahami atau yang dipakai oleh masyarakat kita, hubungan seksual genital itu hanya bisa dinikmati dalam konteks perkawinan antara suami dan istri yang sah. Hubungan seksual antara suami istri ini kemudian tujuannya adalah demi kesejahteraan mereka berdua. Kesejahteraan itu apa sih? Kebahagiaan, kesatuan, keutuhan. Sehingga kenikmatan seksual itu selalu melibatkan kedua belah pihak. Balik lagi nih. Sementara masturbasi itu untuk kenikmatan sendiri. Dan ujungnya atau akhirnya, finalnya itu adalah kenikmatan, kepuasan. Sementara relasi seksual suami istri itu ujungnya bukan hanya kenikmatan seksual bagi mereka berdua, tetapi kesatuan suami istri. Ini aspek, namanya kalau dalam hukum gereja, aspek unitif, aspek kesatuan suami istri. Di situ, nah masturbasi ini nggak sampai di situ, hanya sampai pada kepuasan sendiri. Nah, biar makin jelas lagi, ini kan kita udah jelas ya sebenarnya ya kalau ini nggak sampai memenuhi seluruh tujuan itu, cuman sebagai penegasannya nih Romo. Biar nanti kalau misalkan teman-teman di luar sana atau teman-teman yang di sini yang udah pada keringet dingin nih semuanya kayaknya yang laki-laki ya. Kita juga keringetan ya. Dosa atau tidak? Menurut gereja, dari pandangan para moralis kita, dikatakan dosa masturbasi itu. Karena tadi Tidak sampai ke tujuan yang sepenuhnya. iya, dan ada lagi alasannya nih. Kalau kalian masturbasi, pasti atau hampir pasti ada yang dibayangin kan, difantasikan loh. Sambil nonton Romo. Sambil nonton, ya kok. Ketahuan Udah banget aib nih. Memangnya pernah kosongan kayak gitu? Sangat tidak mungkin. Coba. Gimana catur? Oh, jangan gitu dong. Misalnya ya, ada seseorang yang masturbasi, lalu dia membayangkan orang yang dia sukai, orang yang dia taksir, orang yang dia incer, orang yang apapun lah. Itu dibayangin. Sambil dia melakukan olahraga 5 jari tadi itu. Nah, artinya apa? Kita mengobjekkan pribadi tersebut.
masturbasi. Contoh ya guys. Bisa lihat tuh udah kayak astaga. Kalau misalnya mukanya catur kasihan amat tuh. Contoh ya teman-teman, sobat-sobat. Contoh nih, kamu masturbasi nih. Lalu kamu bayangin seseorang, iya kan? Nah, kamu kan membayangkan dia sebagai seseorang yang bisa memuaskan nafsu seksualmu. Dia menjadi objek pemuasan nafsu seksualmu. Gila deh. Seorang pribadi yang diciptakan secitra serupa dengan Allah, yang martabatnya itu luhur dan mulia, yang diselamatkan oleh korban Kristus di salib, kamu rendahin sebagai bahan pemuas nafsu colimu itu. Coba tuh yang di rumah, nggak usah ketawa-tawa kalian. Ya. Dengerin tuh mah. Coli lagi tuh di sini kelihatannya. Nah itu, ya. Kalau kalian lihat jawaban tegasnya seperti itu, karena sebabnya tadi itu. Bahkan bisa sampai lalu seseorang adiktif di kecanduan, atau dalam istilah psikologisnya itu masturbasi kompulsif. Artinya seseorang tuh nggak bisa nahan diri untuk nggak masturbasi itu. Jangankan lihat bokep, lihat anjing kawin aja bisa langsung masturbasi. Ngerti. Nah, gitu itu. Dan kalau seseorang udah kecanduan masturbasi, fungsi-fungsi sosial dia yang lain bisa kehambat ini. Misalnya dia mahasiswa, papernya nggak selesai, diskusi kelompok nggak ikut, kuliah nggak ikut, ya. Bahkan mau ujian harus ke kamar mandi dulu, coli dulu supaya tenang dan macam-macam. Walaupun aku ketawa fakta. Oh gitu. Biasa cuma bilang aja nggak tahu bener atau enggak. Nah kayak gitu itu. Oke. Nah, selain mungkin dari yang apa Romo sampaikan tadi, sedikit aja aku bakal mau nambahin sedikit nih tentang masturbasi. Kalau teman-teman saya, teman-teman pria saya di luar sana, sobat-sobat cowokku yang terkasih, kalian kebanyakan masturbasi, selain itu tadi dosa ya, sudah sangat jelas dosa. Kalian bisa juga mengalami yang namanya banjir dopamin. Kita nggak bakal bahas ini terlalu dalam ya Romo, cuma sekilas aja. Banjir dopamin yang artinya tuh kalian jadi ngerasa seneng, dalam tanda kutip seneng terus, dan bahayanya kalau kalian ngerasa seneng terus ini tadi, ekspektasi kalian untuk mencapai yang sebenarnya sudah menyenangkan bagi kalian itu akan jadi jauh lebih tinggi. Contohnya nih, sebelum masturbasi tingkat kesenangan kalian tuh sebenarnya cukup di sini, cukup dengan makan cilok, cukup dengan jajan. Tapi gara-gara kalian masturbasi, dia jadi naik ke sini. Terus levelnya tingkat nih, masturbasi yang biasanya cuma nonton cewek SMA baru pulang sekolah atau ini tiba-tiba naik tontonannya jadi hardcore, BDSM, Gratis amat lompatannya, buset. biar cepet aja sih Romo, potong durasi gitu. Naiknya tuh jadi segini gitu. Jadi kalian akan susah lagi untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan meskipun mungkin pada saat itu gairah kalian terpuaskan gitu. Atau bahasa kerennya sekarang instant gratification-nya tetap di situ doang gitu. Tapi untuk seterusnya itu bakal susah gitu ya. Nah, oke nih Kak Michelle, sepertinya kita sudah disenggol-senggol ya dari luar sana tadi, durasi gitu. Jadi kita masuk aja langsung ke pesan inti utamanya nih, Romo. Mau apa atau Kak Michelle? Aku aja sebenarnya, biar Kak Michelle baca ayat kita hari ini. Oke? Nah, Romo, ada nggak yang ingin Romo sampaikan kepada kaum muda nih, kepada kami nih semua, tentang seks ini baiknya seperti apa, dan sebaiknya pemahaman kami mengenai seks ini seperti apa, dan bagaimana sih caranya supaya kami tidak
terpengaruh atau tidak terjun sampai mempunyai pemahaman yang salah mengenai seks ini, agar kami bisa menjaga kesucian tubuh kami. Nah ini nih yang dari tadi belum mention, kesucian tubuh kita sebagai umat Katolik, sebagai citra Allah yang itu tadi. Karena di Alkitab, enteng nih apanya, soalnya aku nggak tahu ayatnya. Di Alkitab tertulis bahwa tubuh kita ini sebenarnya adalah bait Allah. Kalau kita punya pikiran kotor, kalau kita masturbasi, itu kan berarti secara langsung kita mengotori bait Allah itu tadi. Nah, gimana nih Romo? Apa pesan yang ingin Romo sampaikan tentang hal itu? Oke. Zaman kita sekarang ini, terutama pasca revolusi seks di Amerika Serikat tahun 60-an, kita dibombardir oleh konten-konten yang sangat seksual. Konten-konten itu di mana? Di majalah, bahkan iklan-iklan, media massa lah pokoknya ya. Apalagi zaman internet sekarang ini, astaga, gila kan? Sehingga informasi tentang seks dan juga seksualitas itu sangat berlimpah. Cuman yang menjadi PR generasi sekarang ini adalah, walaupun informasinya berlimpah, tapi pemahamannya kurang. Akibatnya apa? Terjadi banyak perilaku seksual yang tidak sehat, bahkan tindakan kriminal, pelecehan, pemerkosaan, banyak kasus. Bahkan dalam sebuah penelitian dikatakan anak-anak usia 12 sampai 12 tahunan itu sudah nonton bokep. Artinya kalian mendapat banyak informasi tentang seks, tapi pemahamannya kurang. Nah, ini yang berbahaya. Sudah pemahamannya kurang, kalian bertanya bukan pada orang yang paham, tapi pada teman. Akibatnya apa? Orang buta nuntun orang buta. Yang bisa jalan. Akhirnya apa? Nyemplung. Ya udah, orang temannya sama-sama on, sama-sama bingung. Ditanya, ya udah berantakan. Nah, ya, oleh karena itu penting bagi kalian generasi sekarang, yang pertama, bergaulah secara tepat dan benar. Ya. Maksudnya apa itu? Carilah lingkaran pertemananmu itu yang sehat. Bukan yang semata-mata menyenangkanmu, tapi yang sehat. Kalau lingkup pergaulanmu sehat, bentengmu ya, itu akan lebih kuat. Tapi kalau lingkup pergaulanmu tidak sehat, bentengmu itu akan sangat mudah dibobol. Ya sudah, akibatnya apa? Free sex, pergaulan bebas dan macam-macam. Ya. Itu. Yang berikutnya, selain punya lingkaran pertemanan, pergaulan yang sehat, penting juga kalau kita sebagai orang beriman, tentu kita tidak melupakan yang namanya relasi personal kita dengan Tuhan. Apa itu? Macam-macam. Pastilah berdoa. Jangan lupa baca kitab suci juga. Kalian yang malas ke gereja lah. Kalian yang nggak mau ikut OMK, ikutlah OMK. Tuh. Nah, dengan demikian kalian akan punya modal yang kuat untuk tidak mudah terseret arus zaman sekarang yang kerap kali membuat generasi kalian tuh bingung, stres, akibatnya jatuh pada model pergaulan yang tidak sehat, lalu menyalahgunakan energi seks yang Tuhan kasih, yang tadi lihat ini balik lagi ya, hebat banget tuh. Nah, dan kalian bisa menggunakan energi seksual ini demi tujuan yang memang diciptakan oleh Tuhan, yaitu apa? Kesatuan. Entah kalian nantinya menikah, itu kesatuan suami istri, atau kami yang hidup membiara, hidup selibat, kesatuan dalam komunitas, atau kesatuan kita dalam masyarakat. Nah itu dia. Game over.
Jadi intinya, singkatnya, satu nih, bertemanlah dengan baik. Jangan asal pilih teman, jangan pilih teman yang toksik. Karena itu nanti yang akan menentukan kamu larinya kemana. Yang kedua, tolong dengan sangat bertanyalah atau pahamilah suatu hal itu dari konteks yang benar dan tanyalah kepada orang yang tepat. Jangan sampai nih seks yang aku pinjem ya Romo. Boleh. Seks yang tadinya itu begini itu maksudnya menyatu dengan padu, menyatu dengan sempurna, kamu salah artikan menjadi sesuatu yang berujung negatif. Gitu sih. Nah, terima kasih banyak Romo Iwan udah berkenan hadir di token episode kita kali ini. Sebelum menutup token kita kali ini Romo, setiap token itu pasti punya ayat pendukung, bukan ayat pendukung atau ayat khusus nih buat Ya, ayat yang meneguhkan ya. ayat yang meneguhkan untuk kali ini. Silahkan Kak Michelle dibacakan nih ayatnya. Oke, ayatnya untuk kali ini 1 Korintus bab 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, itu sobat. Keren. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan kamu bukan punya kamu sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah kamu sudah menjaga bait Roh Kudus dengan baik? Terima kasih sekali lagi Romo Iwan buat kesempatan kami. Sama-sama, senang bisa ngobrol. Buat sobat-sobat di luar sana juga tetap tungguin kami di setiap akhir bulan. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Aku Catur. Aku Michelle. Kita ketemu di token episode berikutnya. Dadah. Bye. Bye.